Pernahkah Anda menghitung jumlah kata yang ada dalam Al-Quran? Saya pernah. Saya pernah menghitung semua kata yang ada dalam Al-Quran. Kata Al-Kahil. Jadi bukan kata saya. Beliau pernah menghitung semua kata yang ada dalam Al-Quran dan menemukan bahwa kata yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Allah. Lafzul Jalalah. Ini sangat menarik karena Allah adalah autor dari Al-Quran. Buku-buku yang ada di dunia ini, kayaknya nggak ada itu yang nama penulisnya sangat banyak disebut dalam buku tersebut. Apalagi yang paling banyak disebut di antara kata-kata yang lain. Paling cuma di sampul depan atau di kata pengantar. Pokoknya terbatas sekali. Dan kalau disebut sangat banyak, itu malah kesannya narsis gitu. Dan itu jadi aneh. Tapi tidak dengan Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, lafaz Allah, itu disebut sebanyak 2699 kali. Dan angka ini tidak bisa dibagi habis kecuali dibagi 1. Atau dengan angka yang sama, dan itu hasilnya 1. Menariknya adalah angka 1 atau wahid dalam Al-Quran adalah angka yang paling banyak disebut. Angka 2 juga disebut. Tsaniyasnaini idhuma fil ghar. Angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga disebut. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Angka 9 juga disebut. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Angka 10 juga disebut. Tilka asyaratun kamilah. Banyak angka yang disebut dalam Al-Quran, tapi yang paling banyak disebut adalah angka 1. Seakan-akan di sini Allah berfirman bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Dan ini serasi dengan inti ajaran Al-Quran, yaitu Tauhidullah. Dakwahnya para rasul, sejak rasul pertama Nabi Nuh sampai rasul terakhir Nabi Muhammad, itu ya sama, Tauhidullah. Nabi Nuh adalah rasul pertama. Kalau Nabi Adam itu nabi pertama. Karena di zaman Nabi Adam itu belum terlalu banyak orang. Jadi umatnya itu ya masih keluarganya sendiri. Dan kemusyrikan itu mulai merajalela sejak zaman Nabi Nuh. Nah, kemudian Nabi Nuh diutus untuk mengandani kaumnya tentang tauhid. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Nabi Hud kepada kaum Ad juga dakwahnya tauhid. Wa ila 'adin akhahum Huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala ta'qilun. Nabi Saleh kepada kaum Tsamud dakwahnya juga tauhid. Wa ila Tsamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Nabi Syuaib kepada kaum Madyan ya tauhid. Wa ila Madyan akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Demikian pula rasul-rasul yang lain sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya sama, tauhidullah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu enggak terus bawa ajaran baru, enggak. Karena memang dari dulu ajarannya begitu, tauhidullah. Qul ma kuntu bid'am minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilai wa ma ana illa nadhirum mubin. Dan Rasulullah juga bersabda, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ini patut menjadi renungan buat kita. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin.